masih dalam mata kuliah microprosesor dan antarmuka dalam sesi pengenalan microprosesor. Nah, sekarang bagaimana execution sequence atau urutan dari eksekusi dalam microprosesor. Ya, sebuah microprosesor harus dapat melakukan beberapa proses sebagai berikut. Pertama, fetch data atau mengambil data baik dari memori maupun dari I/O dengan proses read data. Kemudian proses data atau mengolah data dalam salah satu operasi aritmatika atau logika. Kemudian write data atau menulis data ke memori atau I/O. Kemudian fetch instruction atau mengambil instruksi, yaitu membaca instruksi dari memori. Interpret instruction atau menerjemahkan instruksi. Dan kemudian instruksi ini sendiri harus di decode untuk menentukan aksi dari suatu instruksi yang harus dilakukan. Seperti ini contohnya execution sequence. Ada contoh suatu program menggunakan 3 perintah sebagai berikut. 1. Memasukkan sebuah nilai dari keyboard yang terhubung ke port pada alamat 05H. Kemudian menambahkannya dengan 7 dari nilai yang terbaca, dan kemudian mengeluarkan hasil penambahan ke display yang terhubung ke port alamat 02H. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ya, ini input output yang di bawah, ya, itu tempat mungkin keyboard, memasukkan perintah dan seterusnya, kemudian diproses oleh CPU untuk pengolahan data, dan data atau informasi akan tersimpan di memori. Nah, kemudian program yang dijalankan, 1. Membaca input dari port 05, yang kedua menambahkan nilai terbaca dengan 7, dan kemudian ketiga mengeluarkan hasil penjumlahan ke port 02. Nah, ini terlihat di tabel ini alamat-alamat memori untuk menyimpan data, ya, misalkan 00 100H isinya adalah data biner 1110 0 100, sedangkan dalam hex itu E4 operasinya input from, dan seterusnya ada input from port 05H add dengan 07H, kemudian output to port 02H itu di mapping ke dalam alamat memori yang sesuai dengan apa yang tertulis di tabel ini, ya. Nah, tadi kita sudah menyebut clock. Clock ini merupakan bagian dari sistem microprosesor yang mengatur denyut kerja NPU, sehingga frekuensi clock berkaitan dengan kecepatan kerja komputer. Makin cepat clock, tentunya kerja komputer makin cepat. Beberapa jenis NPU ada yang menggunakan detak sistem tunggal, dan ada juga yang bersistem ganda atau 2 fase. Nah, clock atau detak dapat dibangkitkan menggunakan sistem discrete atau IC yang khusus. Dan contohnya Intel memperkenalkan IC 8224 untuk penggerak clock. Nah, dari sisi hardware architecture atau arsitektur hardware, secara lengkap ada di CPU, ada ALU atau arithmetic logical unit, bus, ada bus alamat, bus data, ada akumulator, decoder perintah, dan program counter. Nah, ini arsitektur dari software. Ada register umum A dan B, bisa panjang bitnya 8 bit. Register khusus ada PC, SP, DPTR, IR, panjang bit 16 bit, dan register status itu flag atau register bendera, panjang bit 80 bit. Nah, sistem bus microprosesor berkomunikasi dengan unit memori, unit I/O menggunakan saluran yang disebut bus. Setiap microprosesor dilengkapi dengan 3 bus sebagai berikut. Ada bus data, ada bus alamat, ada bus kendali. Bus data ini sifatnya 2 arah, masuk dan keluar. Jumlah channelnya ada 8 bit atau lebih, tergantung dari microprosesornya, ya. Kemudian bus alamat 1 arah data dari CPU itu keluar, jumlah salurannya contohnya 16 bit. Kemudian bus kendali juga 1 arah, masuk atau keluar
sampai 12 bit. Nah, di bus data sendiri, perpindahan data antara NPU CPU dengan komponen luar terjadi pada bus data yang sifatnya bidirectional atau dua arah. Data bus terdiri dari 8, 16, 32, atau 64 atau lebih saluran paralel. Ini seperti di gambar ya. Ada CPU di tengah, di kiri ada core I/O, di kanan ada memori, dan di atas ada data bus, di bawah ada address bus. Ini merupakan diagram format saluran atau bus keterhubungan antar komponen-komponen di dalam CPU. Ya, bus data ini CPU membaca atau menulis data yang berisi lokasi memori port melalui saluran bus data. Banyak piranti akan terhubung dan data bus, namun hanya ada satu piranti yang aktif dalam satu waktu proses. Kemudian setiap piranti yang terhubung ke data bus harus menggunakan pre-state buffer sehingga dapat berkeadaan floating atau berimpedansi tinggi jika tidak sedang digunakan. Kemudian microprosesor standar memiliki saluran bus data 8 bit dua arah. Artinya alih data atau informasi berlangsung pada 8 saluran paralel dari NPU ke unit luar NPU atau dari unit lain di luar menuju ke NPU. Kemudian address bus ini digunakan untuk menetapkan kemana data itu dikirim atau dari mana data itu diambil, yang menggunakan bus alamat ini atau address bus. Kemudian bus alamat bertugas menetapkan dan memilih satu lokasi memori atau satu lokasi I/O yang hendak diakses. Ya, bus alamat terdiri dari 16, 20, atau 24 atau bahkan lebih saluran sinyal paralel. Pada saluran CPU mengirim alamat lokasi memori yang akan ditulis atau lokasi memori yang akan dibaca. Jumlah lokasi memori yang dapat dialamati oleh sebuah CPU ditentukan oleh jumlah bit address bus. Dan jika jumlah bit address bus adalah n, maka jumlah lokasi memori yang dapat dialamati sebanyak 2 pangkat n. Yang terakhir tentang control bus atau bus kendali. Ini terdiri dari 4 sampai dengan 10 saluran paralel. CPU mengirim keluar atau menerima sinyal kendali melalui saluran bus kendali. Ya, bentuk-bentuk bus kendali adalah pembacaan memori, penulisan memori, pembacaan port I/O, penulisan port I/O, reset, interrupt, memory request, I/O request, dan sebagainya. Dan bus kendali adalah perangkat pengendali yang berfungsi mengatur penyerampakan memori, penyerampakan I/O, penjadwalan NPU, interupsi DMA, pembentukan clock, dan reset. Terima kasih.